Halo, selamat pagi penonton live Instastory Instagram Tugu Malang ID. Pagi ini kita akan ngobrol santai. Kita kedatangan dua perempuan-perempuan cantik, hebat, ibu-ibu. Langsung saja, pagi ini saya akan memperkenalkan CV dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama ada Bu Mia. Selamat pagi Bu Mia. Selamat pagi Bu Leni. Pagi. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vintage dari pemateri kita. Yang pertama, nama lengkap Leni Gonadi SPD MPD. Tempat tanggal lahir Biak 12 Oktober 1982, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, agama Islam. Riwayat pendidikan perguruan tinggi, tahun 2013 S1 Universitas Negeri Malang PG PAUD, 2015 S2 Universitas Negeri Surabaya PAUD, 2019 sampai dengan sekarang S3 University Teknologi Malaysia, jurusannya Social Humanity and Science Technology Educational Technology. Untuk pemateri kita yang kedua, selamat pagi Bu Mia. Dengan nama Amitya Ratna Gani Siraduhita, tempat tanggal lahir Malang 14 Maret 1984, alamat Kom Andara Housing, Jalan Andara nomor 17, Cinere, Depok, Jawa Barat. Jauh ya? Pekerjaan untuk saat ini anggota legislatif DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Riwayat pendidikan SDK Cor Jesu Malang tahun lulus 1996, SMP Negeri 3 Malang tahun lulus 1999, SMA Negeri 3 Malang tahun lulus 2002, Universitas Negeri Malang tahun lulus 2006. Pengalaman organisasi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak tahun 2019-2024. Pengalaman kerja staf ahli anggota DPR RI 2019-2014, staf ahli anggota DPR RI 2014-2019, anggota legislatif DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Baiklah. Pagi ini kita akan ngobrol santai dengan tema perempuan dan pendidikan anak. Di dalam pandemi COVID seperti ini, peran ibu sebagai pekerja sangat berpengaruh kepada anak yang notabene saat ini kan mereka di pemerintah telah mencanangkan bahwasanya dilakukan pembelajaran melalui daring ataupun online. Nah, di sini bagaimana peran sebagai perempuan atau peran sebagai ibu di situ yang menjadi pekerja, sedangkan anak harus belajar dari rumah. Mungkin dari Bu Mia dulu bisa dijelaskan. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya senang sekali bisa diundang ya oleh Tugu Malang ID ditemani sama ibu yang luar biasa ini, Bu Leni. Iya. Nah, pagi ini kita temanya tentang ibu bekerja, anak sekolah bagaimana? Kalau nggak salah begitu ya. Iya. Nah, kalau menurut saya saat ini memang peran ibu itu sangat penting, baik di dalam situasi COVID maupun tidak. Menurut saya seperti itu. Tapi karena memang sekarang ini adalah pandemi COVID-19 di mana kita semua dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan semuanya dari rumah gitu, termasuk setelah dicanangkan juga sama pemerintah yaitu belajar dari rumah atau BDR, misalkan populernya kan seperti itu. Menurut saya ini memang banyak sekali tantangannya ya. Tidak hanya anak, orang tua, tetapi tenaga pengajar juga mengalami tantangan juga untuk kami. Jadi sekarang ini anak dituntut untuk belajar dari rumah, guru juga dituntut untuk menyampaikan materi
materi dengan secara online ya, padahal mungkin mereka mempersiapkan materi itu semuanya dengan konsep tatap muka gitu. Sedangkan sekarang tuntutannya adalah tatap maya gitu. Melalui online tatap ya. maya. Terus kemudian orang tua di sela-sela kesibukan, terutama ibu yang biasanya berperan sangat penting di dalam keluarga dalam mendidik anak-anak itu, sebetulnya tidak hanya ibu yang bekerja di luar rumah, tetapi ibu yang bekerja di dalam rumah sendiri juga punya tantangan tersendiri gitu kan. Jadi memang sekarang ini yang kita butuhkan adalah pertama gotong royong di dalam keluarga itu ya, tidak hanya di dalam keluarga tapi gotong royong juga antara pihak keluarga sebagai satuan terkecil juga sama pihak sekolah begitu. Jadi saya kira gotong royong ini adalah konsep utama di dalam menghadapi pandemi COVID ini, tidak hanya di dunia pendidikan tapi di seluruh lini di dalam kehidupan sehari-hari seperti kesehatan juga. Nah, terus juga selain gotong royong itu juga kita perlukan komitmen gitu, komitmen orang tua, komitmen tenaga pengajar, juga komitmen anak-anak ini juga kita tuntut sedikit begitu ya. Jadi supaya kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan gitu, walaupun dengan macam-macam tantangan, hambatan, keluhan dan lain sebagainya gitu. Ya. Mungkin kalau dari saya itu kan ya, mungkin Ibu Leni kayak lebih banyak lagi nih. Iya. Iya, buat Bu Leni, silakan Bu dijelaskan. Ini sudah sesuai ahlinya Bu ya, sesuai bidangnya anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang partner yang luar biasa ya. Dari baru kali ini saya bersanding dengan DPRD Komisi D ya? Iya, bidang pendidikan legislatif ya, DPRD, dan ini tepat sekali beliau juga dari divisi pendidikan ya, dan ini saya apresiasi juga dari Tugu Malang ya, Kumparan ya, memang yang memfasilitasi kegiatan seperti ini, karena memang kegiatan seperti ini yang merupakan efek dari adanya pandemi COVID-19 yang bukan hanya di negara kita ya. Kalau lingkup kecil bukan hanya di Malang, ini sudah menjalar sampai ke seluruh dunia. Sehingga efek ini bukan hanya untuk kita ya, tetapi di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Kalau dari sudut pandang pendidikan ya, mungkin yang pertama adalah peran kita sebagai sesuai tema kita hari ini, bagaimana ibu bekerja atau perempuan, wanita karir yang bekerja dan tapi juga mempunyai peran sebagai ibu gitu ya. Saya bisa mengambil garis merah ya. Yang pertama itu mungkin kita perlu adanya yang namanya kesiapan ya. Kesiapan ini yang utama, kesiapan mental dan kesiapan fisik ya. Yang pertama mental ini dulu, di mana keberterimaan bahwa ini adalah pandemi, di mana bukan hanya kita, tetapi semua warga dunia juga merasakan hal yang sama. Nah, kesiapan mental ini yang maksud saya adalah bagaimana kita sebagai orang tua, posisi sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai pendidik atau guru, dan bagaimana kita sebagai masyarakat di lingkungan sekitar menerima bahwa memang inilah yang terjadi dan ini bukan sesuatu yang direncanakan, sehingga berarti sudah ada planning atau sudah ada program untuk menanganinya. Tapi ini benar-benar baru, benar-benar pandemik yang tidak diharapkan juga, sehingga mau tidak mau kesiapan mental untuk menerima, oke lah, ini yang harus kita hadapi ya. Terus yang berikutnya juga kesiapan fisik. Nah, ini yang pasti ya, bagaimana yang sudah sangat digembar-gembor ya, yang sudah sangat disosialisasikan baik oleh tingkat dunia, oleh WHO, dan juga oleh tingkat nasional oleh pemerintah kita sendiri, bagaimana yang namanya SOP protokol kesehatan ya. Nah, ini memang perlu kesiapan fisik, di mana sehat mental tadi yang pertama, dan juga sehat fisik.
supaya kita bisa struggle ya untuk menghadapi ini, untuk bagaimana kita bisa menjadi model bagi anak-anak kita di rumah, bagaimana kita bisa menjadi model bagi lingkungan sekitar kita, sehingga dengan harapan bahwa semua ini segera berakhir dan semua ini bisa normal kembali. Mungkin untuk awal saya hanya masih bisa mengatakan itu dulu, bahwa yang pertama adalah bagaimana kita memiliki kesiapan fisik dan juga kesiapan mental. Begitu dulu Bu. Ya, mungkin bisa lanjut. Saya bisa. Ya Bu, kan kalau selama ini kan semenjak pandemi COVID tadi pemerintah telah mencanangkan untuk beberapa perusahaan ataupun kantor untuk karyawan mereka WFH, di mana anak-anak sekolah juga diwajibkan untuk melalui daring. Tetapi di tengah-tengah mereka sudah istilahnya kayak mereka sudah beradaptasi dengan daring, bekerja dari rumah dan mengawasi anak belajar dari rumah. Di tengah-tengah itu pemerintah mencoba untuk new normal, di mana sebagian perusahaan ataupun perkantoran memperbolehkan karyawannya untuk kembali lagi bekerja dari kantor sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, di sini peran ibu ataupun peran perempuan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran anak melalui daring. Di sini banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan istilahnya kebijakan ini harus seperti apa, sedangkan anak ini merupakan bukan tanggung jawab dan bukan kewajiban, sudah hak kita untuk mendampingi untuk belajar. Sedangkan bekerja kita mempunyai kewajiban di kantor gitu Bu ya. Gimana sebagai perempuan tuh kita harus seperti apa, sebagai ibu berkarir harus seperti apa untuk membagi ini semua gitu Bu. Dari saya dulu ya memang saat ini memang kesulitan kita adalah sebetulnya kesiapan yang seperti disampaikan itu tadi. Semua ini serba mendadak istilahnya. Bahkan tidak hanya kita saja, pemerintah pun juga mengalami kesulitan karena ini sifatnya menyeluruh, jadi mendadak begitu kan. Artinya persiapan itu tidak bisa dilakukan dalam semalam gitu ya. Nah, memang tantangan ini sangat banyak dikeluhkan, artinya banyak dialami oleh ibu-ibu yang bekerja, terutama yang di luar rumah ya, yang harus bekerja di luar rumah, karena ada kebijakan tadinya work from home, setelah kemudian PSBB berakhir, lalu kemudian masa transisi, sehingga pemerintah kemudian memperbolehkan ada beberapa perusahaan atau perkantoran yang mereka kemudian bisa secara fisik datang ke kantor gitu, lalu kemudian akhirnya terpaksa meninggalkan anak-anak karena anak-anak masih harus belajar dari rumah gitu. Jadi memang tantangan ini kita memerlukan seperti saya sebutkan tadi, yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah kedisiplinan, lalu itu juga tantangan dari sekolah juga, bagaimana tetap menjalankan program sekolah kemudian dibawa ke rumah gitu. Jadi kita memang harus belajar memanage ya di sini ya dengan baik gitu. Bagaimana mempersiapkan atmosfer belajar di rumah, sedangkan kita harus tetap keluar dari rumah gitu. Jadi memang tidak sederhana yang kita siapkan. Jadi memang tidak hanya saat ini yang perlu kita syukuri salah satu adalah teknologi. Kalau misalnya teknologi itu nggak ada, bayangkan bagaimana luar biasanya struggling kita untuk tetap menjaga anak tetap di rumah, kita yang pergi keluar, tetapi pelajaran tetap bisa terdeliver dengan baik. Itu gimana gitu. Dan sedangkan sekarang udah ada teknologi, walaupun memang sekarang pemerataan kita belum bisa jamin. Tapi sudah ada teknologi gitu. Jadi sekarang ini kita dimudahkan dengan teknologi, maka yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, komitmen gotong-royong dan juga bagaimana kita memanage ini semua. Jadi ibu terutamanya menjadi istilahnya pusat komando ya di dalam keluarga itu, dibantu dengan ayah mungkin, dan juga mungkin perangkat keluarga yang lain. Memang ya terpaksa mungkin istilah kita one village to raise a child gitu kan. Jadi benar-benar a village gitu, banyak orang kita sekarang ini untuk bagaimana menurture anak-anak, bagaimana kita mengasuh anak-anak gitu. Jadi
seperti yang saya sendiri juga seorang ibu gitu ya. Jadi memang tantangannya sangat banyak. Kita harus menyiapkan orang-orang yang ada di rumah. Yang kita percaya untuk mendampingi kita dalam pembelajaran secara online ini. Jadi orang tua itu harus briefing juga kepada orang-orang yang berada di rumah, bagaimana cara membelajari anak-anak ini, lalu bagaimana mendeliver yang dari sekolah ini ke rumah gitu. Nah itu semua memang tantangan kita saat ini. Untuk rumus patennya tidak ada, itu semua juga kelihayan ibu masing-masing untuk memanage gitu. Iya, jadi tergantung juga dengan kondisi keluarga masing-masing. Jadi kurikulum tidak bisa lalu kemudian satu untuk semua, semua custom. Jadi setiap keluarga individu punya cara sendiri-sendiri. Tapi ya itu tadi yang kita perlukan, komitmen, manajemen yang baik, lalu kemudian gotong royong. Iya, benar. Iya, kalau dari Bu Leni sendiri seperti apa, Bu? Iya, yang tadi disampaikan Bu Mia itu benar juga ya, memang. Kalau dari segi pendidikan ya memang era pandemi terus sudah era normal ya, ini memang menjadi polemik tersendiri di mana orang tua sudah mulai bekerja yang pastinya harus keluar rumah, dan yang pastinya lagi akan meninggalkan anak di rumah karena memang kebijakan dari pemerintah untuk sekolah tidak sampai saat ini. Kemarin ada peraturan terbaru juga, sampai saat ini masih sangat dianjurkan apabila memang berada pada zona hijau boleh ya, sudah mulai untuk tahun ajaran baru ini tetap tanggal 13 Juli. Tapi yang boleh membuka istilahnya adanya pembelajaran tatap muka itu hanya yang berada di zona hijau. Itu pun dengan sejumlah protokol kesehatan. Nah ini ya, sehingga bagaimana dengan daerah-daerah yang memang masih zona merah itu, sehingga mau tidak mau tetap akan dimulai 13 Juli tahun ajaran baru, tetapi menjadi tantangan sendiri bahwa dimulainya ini dengan atmosfer yang berbeda. Atmosfer yang berbeda adalah yang tadi disampaikan BDR ya, belajar dari rumah atau daring tadi, adanya fasilitas penggunaan fasilitas teknologi seperti itu. Nah, menyikapi bagaimana sebagai orang tua yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk langkah praktis adalah dengan kondisi seperti ini, ayo sekarang duduk bareng gitu ya, maksud saya duduk bareng. Saya yakin semua keluarga itu punya cara tersendiri ya. Hanya mungkin sekarang ayo duduk bareng maksud saya seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu duduk bareng, dan mulai mungkin ini ya tips ya, mulai membuat yang namanya rule atau aturan di rumah yang mencakup aturan. Yang pertama, aturan belajar dari rumah bersama orang tua. Ada jadwal, schedule. Ya, dalam artian bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab kalau dalam lingkup keluarga bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi juga ayah, orang tua di rumah ya. Nah, sehingga langkah praktisnya yang pertama adalah ayo kita mulai buat schedule bersama. Nah, schedule ini jangan hanya satu arah, tetapi bersama. Anak juga punya kesempatan bersuara gitu ya. Anak saya moodnya jam sekian gitu loh. Mama harus ke kantor jam sekian sampai jam sekian gitu ya, baru bisa ketemu kamu jam sekian gitu ya. Berarti nanti yang pas saat mama di rumah berarti schedule-mu apa gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau mama datang dan papa datang, ayo mungkin hari pertama ya Senin misalnya itu sama mama, terus Selasa sama papa gitu ya. Jadinya ada yang namanya betul tadi kerjasama. Ayo kita
kita mulai ya mengatur itu. Dan juga ini ada hal yang menarik bahwa kalau menurut saya kita ambil efek positifnya ya dengan pandemik ini adalah keterikatan antara keluarga itu ya, efeknya itu kita itu makin apa ya? Yes, ya. Betul, makin bonding ya, makin apa dekat ya. Yang mana maaf dulu mungkin papa ya, khususnya ayah yang memang menjadi dengan apa? Tugas utama beliau adalah untuk mencari nafkah ya. Mungkin intensitas hanya pergi berangkat pulang, anak masih tidur ataupun sudah harus dengan rutinitas pagi anak sekolah dan lain-lain gitu ya, pulang sudah malam yang tidak. Nah dengan ini ya ini mungkin akan menjadi bahwa inilah ya, ambil positifnya bahwa inilah keterikatan, komunikasi terbuka, opening communication di keluarga itu mulai terbangun, terjalin. Bagaimana yang menarik lagi, bagaimana practical life ya, practical skill life ya yang bisa kita terapkan di anak. Seperti begini, maksud saya itu, saya tadi pagi ini ya, sebelum berangkat ke sini itu sambil masak sedikit untuk sarapan itu saya berpikir gini, iya ya, bagaimana sekarang melibatkan anak di dalam lingkungan pekerjaan di rumah. Nah ini termasuk practical skill yang memang harus gitu ya. Seperti misal memasak gitu ya, kalau kita ibu ya, memasak ya. Dulu kita pasti ya sebelum pandemi ya, kita memasak, anak-anak pasti udah di-prepare untuk mandi, ganti baju seragam sekolah dan lain-lain. Sekarang tidak ya, tapi rutinitasnya tetap kita bangun tetap pagi. Nah, ayolah sekarang, ayo masak bareng gitu ya. Itu membantu mama gitu ya. Terus mungkin ayah berkebun atau siram-siram, ayo yang anak laki, ayo kita siram-siram bareng. Atau mungkin sedang membersihkan garasi atau apa. Ini jadi momen-momen kalau menurut saya ya, ini momen-momen kebersamaan. Dimana kalau tetap terjaga untuk pendidikan, ayo kita buat schedule, dimana schedule itu melibatkan seluruh anggota keluarga, dan schedule yang baik itu pasti ya Bu, ini ahlinya ya, pasti ada yang namanya ini reward. Kalau di kami pendidikan itu ada reward, ada juga punishment gitu ya. Jadinya ayo sepakati bersama. Ini menantang banget, menantang sekali ya. Kalau kamu mengerjakan ini, rewardnya ini gitu ya. Gitu. Tapi kalau kamu tidak, ayo punishnya adalah hari ini kamu nyapu ruang tamu sendirian deh, tidak sama mama atau gimana. Itu kan punishment yang mendukung. Nah itu sih jadinya silakan gitu yang mungkin tips ya yang pertama yang mungkin bisa diterapkan di keluarga sehingga orang tua bekerja aman, pendidikan anak juga tetap terhandle. Monggo yang selanjutnya adalah juga dikomunikasi dengan pihak lembaga sekolah, baik dari jenjang paling rendah sampai yang tinggi ya, khususnya dari tingkat jenjang PAUD atau SD, SMP dan SMA. Dan kalau perguruan tinggi itu apa yang mereka kan sudah mandiri istilahnya ya. Nah, silakan yang masih jenjang SMA ke bawah itu silakan oleh anak-anak diatur schedule, intensitas untuk dengan interaksi dengan monitor, dengan e-learning itu berapa jam, intensitas sosialnya dia kemampuan sosialnya dengan keluarga, intensitas dia bagaimana tetap menjalin komunikasi dengan teman-temannya meskipun tidak bertemu langsung daring gitu ya. Nah itu yang sehingga menjaga kondisi yang mental dan fisik dari orang tua dan juga dari anak
supaya tidak kaget yang membuat efek kaget ini stres, tujuan goalsnya ini tidak akan tercapai. Nah, itu yang mungkin yang bisa ya kita lakukan bersama seperti itu. Gitu, Bu. Betul. Benar. Soalnya beberapa juga setelah saya amati kemarin sempat kita juga ngobrol dengan dinas pendidikan gitu kan, untuk evaluasinya seperti apa. Gitu. Jadi saya kira di sini adalah peran kedinasan, peran pihak-pihak sekolah untuk melakukan evaluasi bagaimana proses belajar dari rumah ini sudah terjadi itu seperti apa, kendalanya seperti apa. Nah, dari situ kita juga mengharapkan pihak sekolah juga kemudian mengkomunikasikan dengan baik dengan orang tua gitu. Jadi apabila ada kendala segera temukan solusinya gitu, karena kan memang sejauh yang kita tahu ini ya, Indonesia itu kan memang sangat beragam sekali. Jangankan satu Indonesia, di Malang saja kita bisa lihat ada banyak sekali kondisi daerah yang 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Iya. Nah itu dia, kita juga bisa lihat di Kota Malang saja banyak sekali daerah-daerah pinggiran yang bahkan sinyal saja nggak nyampe. Itu kondisi kendala teknis ya. Gitu kan. Nanti yang dibicarakan oleh Ibu Leni adalah lebih ke keluarga, ke internal. Sedangkan tantangan kita tidak hanya itu, tetapi juga secara teknologi teknis itu juga banyak sekali kekurangannya juga. Nah, di sini juga kami juga menyarankan kepada dinas pendidikan untuk bekerja sama lah untuk memfasilitasi semua sarana prasarana dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi kalau misalnya kayak seperti di daerah yang saya tahu tuh Kedung Gandang ya Bu ya, itu memang kan Kota Malang ini perluasan ya. Nah, jadi Kedung Gandang yang pinggir itu kan naik ya, susah agak sinyal aja nggak ada. Nah, sedangkan kita mengandalkan teknologi data, untuk saat ini. Sinyal, data untuk kayak WhatsApp group gitu, terus mungkin kemudian mengunduh email apa segala macam gitu. Terus juga banyak sekali masyarakat kita yang masih gaptek gitu. Akhirnya melakukan semuanya secara manual gitu kan. Nah ini yang kami harapkan juga dari dinas pendidikan, dari pihak sekolah, solusi-solusi itu harus ada. Dan juga saran juga mungkin ya untuk melakukan evaluasi. Untuk daerah-daerah yang 3T itu diharapkan lebih sering. Kalau kita biasanya secara normal sebelum ada pandemi ini kan satu semester 2 kali kayaknya ya evaluasi di tengah semester, kemudian di akhir semester. Dan dengan adanya pandemi ini menurut kami dengan kesulitan yang luar biasa tidak bisa kita bendung ya, artinya tidak bisa kita hanya boundariesnya begini, tapi ternyata masih ada faktor-faktor lain untuk menghambatnya itu. Jadi sebaiknya sih evaluasi dilakukan lebih dari itu. Jadi dalam sebulan atau 2 bulan mungkin coba kita lihat gitu bagaimana kendalanya, apa nih solusinya, bagaimana, seperti itu sih. Iya, Bu, berarti kan tadi sudah sempat dijawab pertanyaan saya sebelumnya. Iya, kan selama ini yang menjadi permasalahan itu setelah pemerintah pusat mencanangkan untuk melakukan pembelajaran melalui daring. Namun beberapa yang sempat viral kemarin tuh, Tinatun menolak dengan adanya pembelajaran secara daring karena tidak semua daerah memiliki jaringan yang sama gitu. Terus kira-kira apa kebijakan dari pemerintah selain melakukan daring? Kalau saya lihat sendiri kan Bu Mia tadi menjelaskan secara Kota Malang, untuk Kota Malang sendiri berarti dari DPRD-nya juga pemerintah daerahnya berarti sudah bersinergi untuk memikirkan gimana nantinya peserta didik yang ada di Malang ini semua dapat terjangkau dengan adanya teknologi itu tadi, Bu ya. Jadi memang sebetulnya untuk saat ini memang goalnya adalah mudah-mudahan pandemi ini tetap cepat berakhir gitu ya. Tetapi jika tidak, goalnya adalah tetap belajar daring. Gitu. Kalau misalnya tidak membaik, kita berharapnya pasti membaik dong. Ya. Tetapi kalau misalnya memang kita dihadapkan pada situasi di mana ini tidak segera membaik, artinya kita harus shift dong. Mind shiftingnya harus cepat. Gitu kan? Kalau misalnya memang harus daring ya daring, tetapi tidak bisa kemudian disamaratakan memang kondisi saat ini gitu. Karena kita bisa lihat bahwa di beberapa daerah itu untuk daring masih belum siap. Nah maka dari itu kita harus temukan segera solusi. Misalnya kita lakukan kelompok kecil atau dengan
dengan melakukan tentu saja ada protokol kesehatan gitu ya. Nah, ini juga butuh kerjasama antara guru, orang tua dan pihak sekolah itu tadi seperti saya bilang. Jadi sekolah juga harus punya nih, oh ternyata siswa saya tuh ternyata banyak loh yang nggak punya handphone iya, gitu. salah satu permasalahan. Iya. Harus ada solusi gitu. Misalnya kita buatlah kelompok kecil seperti kayak kita belajar kecil ini 5 orang atau bagaimana. Guru ya memang kerja keras di sini. Gitu. Karena memang juga walaupun yang daring, kita tahu bahwa materi sekarang ini siapnya adalah offline atau tatap muka. Iya. Bukan tatap maya. Bahkan dari pihak guru-guru sendiri pun, tenaga pengajar juga sempat mengeluhkan bahwa kita nggak dapat loh body language-nya untuk mengajarkan. Ya. Kadang-kadang ada materi yang mesti kita sampaikan offline. Sekarang ini mungkin mereka persiapannya itu ya, karena semua serba mendadak, maka ya yang ada materi tatap muka ini yang kita sampaikan secara online. Gitu. Goalnya tercapai atau tidak kita nggak tahu. Gitu. Nah, maka semua sebetulnya secara daring ini tidak hanya di daerah yang tidak punya akses untuk itu tadi ya teknologi ya, tetapi yang punya akses pun juga harus siap begitu sebagai pengajar begitu kan. Jadi berarti dari Kementerian Pendidikan juga harus memperhatikan tentang itu gitu. Apakah guru ini sudah siap secara istilahnya secara bekalnya mereka ini sudah dibekali tidak dengan menyampaikan atau mendeliver bahan mengajar ini dengan online. Begitu. Jadi itulah kendalanya memang banyak sekali ya. Tapi kalau untuk yang memang yang daerah-daerah yang tidak terjangkau itu sebaiknya sih dari intern Kota Malang sendiri, dari Dinas Pendidikan, marilah kita bekerja sama dengan Telkom, mungkin bisa mendirikan tower sehingga sinyal saja bisa gitu. Artinya kita bisa juga lakukan dengan by phone mungkin, atau berdiskusi bagaimana lah buat kelas kecil atau bagaimana. Jadi itu semua kita butuh diskresi di sini. Jadi sangat butuh kekreativitasan juga. Gitu. Bagaimana kita menyikapi hambatan-hambatan ini menjadi sesuatu yang bisa terselesaikan dengan cepat. Karena kan proses pembelajaran nggak mungkin berhenti dong, gitu. Iya, betul. Iya kan, harus terus berjalan gitu. Karena waktu ini juga berjalan. Nanti tiba-tiba udah tengah semester, harusnya materi udah disampaikan sampai sekian banyak. Iya. Gitu, benar. Bu, berarti selama ini dari Kota Malang sendiri nih khususnya kan harus ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan dinas kesehatan. Dinas pendidikan untuk sekolah. Terus itu kira-kira untuk Kota Malang sendiri, Bu, sudah berapa persen untuk melakukan itu semua? Maksudnya evaluasinya? Kita kemarin kalau untuk sampai ke presentasi kita masih belum bisa bilang, tapi artinya kami dari Komisi D kemarin sudah melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan menanyakan perihal proses pembelajaran daring ini, belajar dari rumah ini. Kita juga menanyakan sejauh apa sih evaluasi. Kalau dari Dinas Pendidikan mungkin mereka akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentunya, nggak mungkin langsung ke orang tua. Kan semua by prosedur dengan level yang berbeda-beda gitu. Nah, dari situ kita masih sudah mendorong adanya evaluasi, semoga lebih diperbanyak evaluasi ini, lalu kemudian semoga juga banyak sekali solusi-solusi baik dari kepala sekolah itu sendiri, dari kekreativitasan guru, kemudian juga dari Dinas Pendidikan bisa menjembatani itu semua. Jadi yang kita lakukan kemarin sebatas koordinasi. Kalau untuk pelaksanaannya tentu saja kita harus melakukan proses. Ada proses pasti gitu kan. Evaluasinya juga kita ada proses. Jadi sekarang ini belum ada berita terbaru dari Dinas Pendidikan karena kemarin kan masih sibuk PPDB. Benar. Proses itu dan juga banyak sekali mengalami kendala begitu. Tapi ya alhamdulillah sudah terselesaikan. Jadi kita memang step by step. Tapi saya kemarin juga sempat berkomunikasi, sepertinya dari kementerian juga terus melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan di semua kota di Indonesia gitu, dengan bagaimana mempersiapkan proses belajar dari rumah untuk tahun ajaran baru. Mereka selalu berkoordinasi. Soalnya itu merupakan sesuatu yang baru pertama untuk dilakukan dan itu serentak untuk seluruh Indonesia, Bu ya. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Betul. Memang bukan sesuatu yang direncanakan kan ini. Jadinya memang sesuatu yang
datang yang musibah ya, Mm-mm. tapi menuntut kesiapan dari semua unsur, dari semua lini itu ya. Jadi kayaknya we know it's coming tapi harusnya nggak sekarang Yes, gitu kan. ya, kita belum siap nah. Bener ya. Kita ini belum siap gimana. Iya bener banget. Tapi mau tidak mau harus siap, dan Iya. sebenarnya saya apresiasi juga sih bahwa pemerintah ya, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah juga sebenarnya sudah Berupaya iya, penuh berupaya untuk masyarakat. semaksimal Mm-mm. mungkin. Betul yang dikatakan Bu Mia ini. Saya bisa sharing sedikit bahwa yang namanya akses teknologi ya, itu kemarin yang untuk jenjang PAUD ya, itu ada itu di daerah seperti daerah Indonesia bagian timur, yang memang seperti di Maluku ya, Ambon, tapi yang daerah yang memang akses internetnya nggak nyampe, walaupun nyampe tapi tidak Selancar yang di ya. kota. Nah itu sehingga memang tidak mungkin untuk betul yang daring yang bisa intens ya. Dan perlu saya garis bawahi yang saya tadi sampaikan bahwa kalau jenjangnya lebih rendah seperti anak usia dini ya, di bawah 6 tahun, itu harus ada yang namanya touch, Iya. sentuhan, ada yang namanya bagaimana merasakan gitu ya, bukan dari layar gitu ya. Mereka dengan keterbatasan itu ya, ini memang sangat saya yakin, karena ini juga sudah kemarin saya lihat ikut webinar juga, itu juga diikuti oleh dari Dinas Pendidikan juga, Kemendikbud ya, dari Kemendikbud itu juga memberi apresiasi begini, jadinya yang namanya ada kunjung guru berkunjung, karena memang yang ditangani ini lingkupnya anak usia dini ya, jadinya di mana tidak ada teoretik yang menyatakan bahwa anak usia dini itu daring ya. Nah sehingga ada kunjungan dari guru itu ke rumah itu ya, dengan jadinya seperti private ya, guru yang kami, dan yang diapresiasi lagi adalah mohon maaf mereka tidak dibayar. Ya itu Bu Bia, ini yang menjadi catatan bahwa memang pendidik PAUD itu untuk Harus total gitu ya. betul ya, untuk begini Bu ya, sekolah tidak ada layanan berarti kan berdampak pada SPP atau biaya sekolah yang tidak terbayar gitu ya. Nah ini polemik juga, monggo nanti di selanjutnya ada lagi dengan adanya daring, ada kalau tatap muka kita semua fasilitas layanan dari sekolah ya, sehingga SPP itu full gitu ya. Nah ini ada polemik lagi apabila daring ini ya, berarti kan Dialihkan untuk kuota internet juga kan yang beli orang tua, yang bersentuhan langsung dengan anak orang tua itu, dimana berujung pada, nah ini kita harus bayar juga. Ini memang kompleks sekali ya, artinya memang bukan ranah kami ya, monggo kalau soal itu. Yang saya ini hanya menyampaikan apresiasi yang terjadi di lapangan, bahwa sampai seperti itu yang membuat sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta ini juga sangat memikirkan strategi yang memang pas gitu ya, yang kalau memang dari dinas mereka kan ini ya, yang sekolah ini yang pelaksana ya. Pelaksana ini jadinya, apalagi pelaksana yang harus disinkronkan dengan karakteristik dari warga sekolah, karakteristik dari warga orang pendidikan, proses pendidikan ini bisa berjalan. Ya, ada lagi ini
menteri kita ya sudah mengatakan bahwa daring ini bukan yang namanya mengutamakan tujuan pembelajarannya ini apa yang tercapai, tetapi lebih proses. Nah, seperti begini, kalau pendidik itu mengajar, dia kan pasti punya tujuan pembelajaran. Goals-nya hari ini dia mencapai apa, gitu kan? Seorang pendidik yang merumuskan demikian, yang bisa merumuskan rancangan seperti itu adalah individu yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk memang sebagai pendidik, yang dimana dia sebagai perancang, ya dia pelaksana, monitoring sampai ke evaluator ya. Nah, kompetensi ini kan dimiliki oleh orang tua. Nah, gitu ya. Orang tua kan bukan fitrahnya ya, bukan tidak semua menjadi guru gitu kan. Gitu. Nah, sehingga ini yang menjadi polemik strategi yang dimana ditengahi oleh pemerintah bahwa bukan goals tujuan hari ini dia harus mencapai apa, tetapi lebih ke arah bagaimana proses pembelajaran ini di rumah ini berlangsung seperti apa ya. Betul. Jadinya bukan utama lagi bahwa begini, hari ini anak harus hasilnya, menguasai tidak pada hasil betul. ya, tetapi pada prosesnya ini yang memang bukan hari ini anak harus menguasai gitu ya, menguasai misalnya pengertian ciri-ciri konsep bla 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 gitu ya, tetapi bagaimana proses anak ini belajar gitu ya. Ada yang menanya, loh Bu Leni, berarti tidak semua itu harus dicapai gitu ya. Kalau saya bisa mengatakan iya, tidak semua, because ini bukan guru, pendidik ini orang tua. Jadinya orang tua pun juga harus siap tadi. Sekarang kalau kayak Bu Mia orang teknik ya, arsitek gitu ya, mohon maaf ya, karena tadi suami ya, dia tidak mungkin mengetahui ilmu pedagogi, andragogi kan tidak mungkin, tidak ya. Jadinya itu dia ya itu tadi ya, masih yang namanya bukanlah goals, tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai, tetapi bagaimana proses pembelajaran di keluarga itu bisa terlaksana, bisa tercapai. Ya benar banget yang kata kami bahwa evaluasi itu ya memang penting. Dimana kalau, dan itu memang harus ada sinkronitas, bahwa tidak menuntut guru itu harus melaporkan bahwa yang sudah dicapai anak ini gitu ya. Karena dalam era dengan kondisi demikian ini tidak bisa untuk tidak ideal ya, tidak biasa ideal ya. Itu tadi lebih ke arah practical life-nya lah yang kita kita tumbuh kembangkan seperti itu. Dan juga memang benar gitu, kalau di daerah-daerah yang akses internet, akses bagaimana mengimplementasikan pembelajaran daring itu sangat sulit ya. Itu memang ya itu tadi yang telah dilaksanakan di daerah timur yang saya tahu itu ya, yang kemarin juga terekspos itu adalah bagaimana kunjungan guru ke rumah masing-masing tudor gitu. Iya. Dan itu pun juga kami tidak tahu ya ada berapa fee. Ya, tidak ada memang. Tidak ada itu. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Dan juga maksud saya adalah apakah di situ juga dilaksanakan protokol kesehatan? Saya juga saya takutnya ya itulah. Jadinya ini memang polemik sangat ya, menjadi polemik yang memang kita harus sikapi bersama memang dari sebagai ini ya, tempat rakyat dan juga kami dari pihak akademisi pendidik itu juga memang menyampaikan bahwa ayo kita bergandengan tangan, bersinergi, ayo bersama-sama bagaimana ini dan tetap positive think ya, bahwa
ini segera berakhir, dan ayolah kita patuhi yang apa namanya, kalau memang tidak boleh kerumunan ya ayolah kita patuhi itu ya, semoga agar ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali ini, supaya kita bisa beraktivitas kembali normal, kembali seperti sedia kala, dan dapat mencapai goals yang telah kita rencanakan. Ya, gitu. Bu, ini break sebentar, silakan. Mungkin dari penonton Tugu Malang ID mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk kedua narasumber. Silakan untuk komen di bawah. Bu, berarti ini untuk Kota Malang sendiri nih Bu ya, berarti sudah memperhatikan, istilahnya sudah memetakan kira-kira daerah mana saja yang internet itu susah untuk dijangkau gitu. Jadi sebetulnya awalnya kita belum sampai pada proses pemetaan, tetapi keluhan masyarakat, terutama juga kita sebagai wakil rakyat, saya kebetulan daerah pilihannya di Kedung Kandang gitu kan. Jadi ketika PSBB itu mulai sebelum PSBB bahkan ya sudah dianjurkan untuk tidak keluar rumah, lalu kemudian PSBB itu. Nah, sebelum itu saya udah berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Saya udah tanya gitu, ada kendala tidak gitu. Jadi ibu-ibu bilang katanya, iya saya ada yang tidak punya handphone. Jadi kita harus numpang ke tetangga segala macam. Kita harus jemput itu worksheet-nya ke guru misalnya. Terus kemudian kalau yang misalnya punya gadget, bisa beli data, paket data gitu ya, bilang katanya itu tadi kendala ibunya harus bekerja. Ibunya bekerja di dalam rumah, sehingga di dalam rumah maupun di luar rumah, sehingga masih banyak kendala-kendala itu tadi untuk pendampingan anak ini gitu. Mungkin waktu awal ya, jadi masih belum ada istilahnya komunikasi dengan baik, karena masih awal sekali waktu itu saya tanya-tanya. Jadi yang sebetulnya krusial adalah yang tidak sampai ini sinyal gitu loh. Karena betul. Sekarang semuanya dengan online gitu, terus penyampaiannya juga bagaimana gitu. Kadang-kadang anak-anak juga untuk modal fotokopi juga gimana, fotokopi banyak yang tutup juga gitu. Jadi banyak sekali kendala, tidak hanya itu, tapi kebanyakan semua ya teknologi itu kendalanya. Betul. Gitu sih. Yang belum bisa diakses oleh semua ya. Iya, betul. Ya, nggak bisa diakses oleh semua. Jadi ya agak sedikit berat juga untuk mereka. Tapi untuk mengusulkan itu kita sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, mengusulkan bagaimana mereka supaya bekerja sama dengan mungkin Telkom ya, untuk paling tidak memasang tower, bagaimana itu untuk secara teknologinya gitu ya, supaya masih dapat sinyal. Jadi kalau tidak koordinasi by phone, gitu kan. Lalu mungkin ditunjuk dalam area tersebut, misalnya ada berapa murid di situ, mungkin ada yang satu menjadi koordinator gitu. Tapi tidak lupa juga tetap dengan protokol kesehatan. Mungkin yang bisa kita lakukan sementara itu ya, untuk menanggulangi gitu. Nah, kalau misalnya untuk soal di keluarga sih ya itu intern masing-masing keluarga. Ya, seperti itu. Bu, tadi Bu Leni sempat ngobrol itu menjelaskan kalau misalnya SPP, uang sekolah dan lain sebagainya, Bu, apa dari pemerintah daerah itu sendiri apa sudah menyusun strategi saya Bu ya, untuk jika pembelajaran ini nanti dilakukan di rumah, mungkin ada pemotongan SPP diganti disalurkan ke kota atau seperti apa, karena kita melihat masyarakat kita itu banyak, ketika satu permintaannya dipenuhi pasti nanti merembet ketika HP sudah terpenuhi mereka akan mengeluhkan kuota gitu. Mungkin kalau dari sekolah negeri bisa kita bilang itu kendala tidak ada ya, karena kan sudah semuanya gratis. Mungkin kendala problemnya adalah itu tadi, data itu tadi, karena online ya, tidak semua orang tua mungkin mengalokasikan dananya untuk hanya untuk data. Gitu. Nah, sekarang kan demand-nya data kan sangat tinggi sekali dengan adanya online ini ya. Nah, itu masih belum. Cuman
Kalau untuk yang swasta, sekolah swasta itu yang mungkin berat karena sekolah swasta ini selain mereka harus membiayai sekolahnya sendiri, ya. gitu, kekuatannya ya dari orang tua ini memang gitu. Jadi kalau bisa kita bantu solusi, memang swasta ini kan ada dana hibah ya, tetapi tentu saja tidak bisa mengcover semuanya. Nah, mungkin bisa jadi usulan menarik, artinya bagaimana kita bisa membantu problem keuangan ini gitu di tengah-tengah dunia pendidikan begitu kan. Nah, tetapi memang kalau untuk pemotongan biaya pendidikan itu segala macam itu kebijakan dari sekolah masing-masing menurut saya, apalagi swasta ya, memang itu kan kewenangan mereka. Kewenangan ya. Tapi menjadi satu poin penting untuk kami masukan, artinya kami juga perlu berkomunikasi dengan para pemilik sekolah, pimpinan sekolah swasta itu, bagaimana untuk menyiasatinya, tidak memberatkan orang tua, tetapi proses belajar mengajar masih bisa terjadi dengan baik. Gitu sih. Bu, ini ada pertanyaan dari Ituduh ID. Untuk Bu Leni. Oh gitu. Kalau kebanyakan PR saat di sekolah, solusinya apa ya Bu? Oh baik. Apanya pusing mungkin ya. Betul ya. Oke, terima kasih ya. Itu kalau anaknya satu ya. Iya. Anaknya 3. Betul. Dan 3-tiganya punya PR semua. Bagaimana ini solusinya gitu ya? Anaknya 3, satu anak itu PR-nya 3, berarti 3 kali 3 9 gitu ya. Dan deadline-nya sama-sama hari ini diberi deadline-nya 2 jam. Besok sudah harus di-upload gitu, upload ya pastinya ini harus di-upload. Nah ini memang menjadi polemik bersama, sehingga perlu saya tegaskan lagi, nah ini untuk sinergitas bersama ya. Memang yang tadi saya sampaikan di awal bahwa bukan goals tetapi proses. Nah ini perlu juga memang tadi yang namanya, ini saya menyangkut ke namanya literasi digital. Nah literasi digital ini yang perlu juga kita perlu yang memang happening ya, perlu dirumuskan bersama. Maksud saya adalah begini, dari pihak sekolah dulu ya. Nah karena ini suatu yang tiba-tiba, sehingga banyak yang memaknai pembelajaran daring ini adalah dengan metode mengedepankan metode pemberian tugas alias worksheet tadi, hanya embel-embelnya berbasis dikirim via WhatsApp. Dikirim via email. Ataupun Google Classroom bla itu ya, sehingga kalau itu yang terjadi akhirnya berbasis goalsnya adalah kalau tugas yang diberikan selesai dikerjakan dan diupload, nilainya baik. Yaitu evaluasinya baik. Mohon maaf, tugasnya ini proses mengerjakannya self by self sendiri atau bergotong royong. Nah ini loh, bergotong royong. Benar. Karena terlalu banyak ya. Apa yang tingkat SD misalnya ya, belum matematikanya, belum ininya ya. Ya sudah, orang tuanya ya udah sini cepat. Karena ini deadline-nya 2 jam lagi loh ya, harus diupload. Nah ini ya, memang itu tadi yang literasi digital, yang dimana ayo kita memaknai pembelajaran daring ini dari sisi yang tadi saya bilang dari pendidik, bahwa not like that, it's not like that, bukan it's not like delivery worksheet dan lain-lain. No, tetapi harus adanya yang namanya interaksi sapaan pagi lah ya, yang memang walaupun hanya 10 menit introduction di awal ya, bagaimana ayo hari ini gimana gitu, dan ayolah goalsnya itu lebih ke arah practical life lah tadi ya, bagaimana prosesnya ya, bukan bagaimana pemenuhan worksheet 10 3 itu ya yang
Dan yang berikutnya adalah ayolah kita bagaimana tipe-tipe literasi digital lagi, berlanjut ke arah tipe-tipe belajar anak. Ada anak yang memang belajarnya by visual ya. Ada anak yang by auditoria atau kinestetik. Nah, anak betul, anak ini harus dia inilah tipe gaya-gaya belajar yang memang betul tidak bisa digeneralisasikan, tapi harus custom sendiri itu betul. Nah, itu jadinya bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah kalau saya ya, kalau terlalu banyak saya bisa jadi saya tidak memaksa anak saya untuk mengerjakan semuanya, dan bisa jadi saya akan memberikan feedback juga ya kepada guru bahwa anak saya hanya mampu mengerjakan 2 gitulah. Loh Bu Leni, ini nanti mempengaruhi evaluasinya. Nah, itu tadi makanya saya sampaikan bahwa inilah bagaimana mindset daring ini dari segi pendidik ini kita harus rubah lah. Gitulah, bukan goals utama yang seperti itu, bagaimana jumlah worksheet yang bisa dikerjakan seperti itu. Ya, kalau saya beri solusi, ayolah managing waktu gitu ya. Kalau saya beri solusi seperti itu, ayolah orang tua step by step 1 jam pertama anak yang ini 3 tugas diselesaikan. Tidak seperti itu deh. Kayaknya itu yang terjadi adalah pemaksaan hak individu anak untuk belajar. Tetapi bagaimana sinergitas, bagaimana ayolah tidak usahlah terlalu banyak porsi, tidak usahlah terlalu goals yang utama anak harus paham konsep bla 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 ini yang harus dengan difasilitasi dengan metode pemberian tugas dengan worksheet yang menumpuk gitu lah. Practical life sajalah yang bagaimana kerjasama dengan orang tua, bagaimana metode proyek eksperimen aja ya. Ayolah kita mulai dengan metode-metode pembelajaran yang memang melibatkan anak lebih berpikir kritis, problem solving seperti itu, daripada mohon maaf, daripada mengerjakan yang ya boleh. Berarti nggak boleh? Boleh dong, sangat boleh untuk memberikan worksheet, itu pasti itu salah satu metode yang memang bisa mengukur secara kuantitatif. Betul. Tapi itulah tadi ya, memang itu yang bisa saya sampaikan. Tipsnya saya tidak menyarankan untuk ayolah manage waktu anaknya dipaksa, jangan. Karena nanti berakibat stres. Yes, salah satunya readiness anak untuk learning from home di rumah itu tidak sesiap itu. Di sekolah saja, guru pun aja ada yang namanya pendampingan khusus, scaffolding di bagaimana. Jadinya itulah, ayolah kita rubah mindset dan kerjasama orang tua, bukalah komunikasi. Oh ya, tipsnya juga bisa kita sekarang mulai sekolah dan lembaga dan orang tua punya komunitas diskusi online. Oh, baik. Komunitas orang tua ya. Komunitas orang tua baik online yang memang di situ berdiskusi, sharing tentang bagaimana proses. Ingat ya, betul. Proses, not hasil. Bukan, tapi proses bagaimana. Guru, saya beri tiga worksheet gitu ya misalnya. Ayo dikerjakan maksimal ya, misalnya maksimal 2 lah. Dipilih yang disukai anak, yang ingin dicapai hari ini apa gitu ya, prosesnya seperti apa. Memang kreativitas guru ini sangat dituntut sekali untuk masa pandemi ini ya, untuk era new normal. Mungkin itu. Iya. Bu, buat Bu Mia, ada pertanyaan. Ini sepertinya sama seperti ibu bekerja, anak bekerja, terus yang di sini dititipkan ke nenek. Kira-kira seperti apa Bu solusinya? Jadi kalau saya yang pertama yang kita harus membuat jelas ya, kita perjelas di dalam lingkup keluarga itu adalah bahwa belajar dari rumah tidak sama dengan belajar di sekolah. Betul. Nah, atmosfer yang dibangun di sekolah tentu saja karena memang institusi tempat untuk belajar gitu. Tetapi dengan metode yang berbeda dengan di rumah. Di rumah juga tempat untuk belajar, tetapi
kita tidak bisa kemudian memaksakan atmosfer sekolah kita bawa ke rumah gitu. Karena itu sangat berbeda sekali konsepnya begitu kan. Kalau di rumah mungkin ada sudah bersyukur ada eyang nih, benar nggak? Karena paling tidak ada sosok dewasa yang membantu anak dalam proses belajar. Jadi itu yang perlu kita syukuri. Soal bagaimana mendelivernya itu sebaiknya itu menjadi maklumat untuk evaluasi dari guru itu secara kuantitatif tadi itu adalah seperti ini gitu. Lalu kemudian kita setting juga anak ini, kita kasih pengertian juga bahwa kita sekarang belajar di rumah, mungkin setelah komunikasi kita tetap menjalankan schedule sesuai seperti di sekolah. Jadi artinya bangun pagi sudah siap untuk belajar walaupun di rumah. Betul. Gitu. Kita menyiapkan ruangan, itu semua faktor-faktor penting dalam menegakkan belajar dari rumah gitu. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi harus bergotong royong. Antara keluarga itu harus bersinergi. Betul. Dan harus siap tahu bahwa ini konsep belajar dari rumah begitu. Tapi penyampaian materi dari sekolah. Gitu ya. Jadi pasti ada tidak mungkin akan ideal gitu. Betul. Tetapi yang penting itu tadi seperti Ibu bilang prosesnya ini yang anak paham, oh iya ternyata balon tuh ini loh gitu. Balon tuh kalau misalnya kita tusuk pecah, isinya udara. Yang penting anak tahu itu proses memahami konsepnya saja gitu. Seperti itu sih. Ya Bu, mungkin sudah cukup untuk live kita pagi ini. Terima kasih banyak. Mungkin tidak terasa ya. Kapan-kapan kita kayaknya masih banyak ya. Mungkin lain waktu bisa sharing-sharing lagi Bu. Yang berarti poinnya ini tadi dengan adanya ibu bekerja dan anak belajar dari rumah itu konsepnya tidak bisa disamaratakan antara orang tua satu dengan orang tua lainnya, karena setiap orang tua memiliki cara sendiri-sendiri dalam menyampaikan. Dan belajar melalui proses daring ini bukan suatu hasil yang dicapai, tapi bagaimana proses itu tersampaikan di anak, dan ini merupakan suatu PR kita semuanya. Betul. Untuk menjadikan daring bukan menjadi suatu kendala untuk proses pembelajaran, tetapi daring menjadi satu penghubung untuk anak tetap menerima pelajaran di tengah pandemi COVID seperti ini. Baiklah, saya Reza Doa Latanza dan Bu Leni Dunia. Terima kasih, stay healthy ya, tetap jaga kesehatan. Semangat Ibu. Iya, semangat, tetap semangat. Mungkin di akhir kita mau beri cindera mata untuk suatu pertanda kalau kita pernah duduk bareng gitu kan. Untuk CEO Tugu Malang ID. Siap. Gimana ya, di teknisnya berdiri nih ya? Iya. Udah sedikit kena-kena. Terima kasih. Ya, segera. Terima kasih Tugu Malang. Wah, viral nih ya. Luar biasa nih. Terima kasih Bu ya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya. Insya Allah sangat bermanfaat ya, dan juga sharing tadi ya. Baiklah, ini acara ngobrol pagi kita pagi ini. Lain kali kita akan sambung lagi dengan tentunya dengan tema yang lain lagi. Tetap di Tugu Malang ID, like, comment, and share. Oh iya. Tetap baca Tugu Malang ID, partner resmi Kumparan. Oke. Bye. Terima kasih banget. Terima kasih.